Sahabat Berita Desa. Dalam rangka memberdayakan masyarakat tentang pengetahuan hukum, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi penyuluhan hukum di Kecamatan Air Napal pada Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023. Dipimpin Kasih Pidana Khusus Kejari Bengkulu Utara, Angga Mahatama SHMH, kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum ini diikuti oleh Camat Air Napal Amir Mahmud SE dan staf, Kepala Desa Lubuk Tanjung dan masyarakat desa sekitar. Dalam penyuluhan ini dibahas tentang permasalahan tanah, medsos dan permasalahan lain yang sering terjadi di masyarakat. Berikut simak penjelasannya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Di dalam kegiatan Jejaka itu pada intinya kami menjawab kalau ada pertanyaan dari warga khususnya terkait masalah perdata. Kalau perdata ini sangat luas dan itu perdata itu adalah hubungan Bapak Ibu ini misalnya dengan tetangga, ya, contoh hutang piutang, kemudian tanah, ya, waris, itu perdata. Nah, pertama saya mengingatkan nih karena ada kegiatan PTSL ya terkait alas haknya, jangan tanah orang kita punya tanah kita karena ada kegiatan PTSL, nah itu tidak boleh, ya. Kemudian jangan juga pinjam nama, nanti kong kali kong kan mau tujuannya pinjam bank, misalnya kita sertifikatkan lah, kita ini tidak buka usaha, nanti kita sertifikatkan tanah biar mudah ke banknya, buat tanah kau ini atas nama aku, kalau aku yang ngajukan ke bank, nah nanti setiap bulannya kreditnya aku bantu, misalnya kan, nah itu juga tidak boleh dan itu berbahaya bagi pemilik tanah. Kalau suatu saat ada terjadi macet, terjadi ini yang rugi pemilik tanah. Tanahnya diambil bank, perjanjian bahwa ibu-ibu pinjam nama itu tidak boleh dalam hukum. Nah, itu sama dengan perjanjian utang piutang dalam hal judi. Misalnya saya berjanji kita mau judi nih taruhan sabung ayam atau bola. Kalau buatlah perjanjian kalau kalah misalnya Real Madrid saya membayar uang sebesar 10 juta. Bapak ini kepada saya, itu tidak boleh perjanjiannya karena dalam perjanjian itu klausulnya harus klausul halal. Pinjam nama itu bukan suatu hal yang diperbolehkan dalam hukum. Jadi jangan termakan rayuan. Yang rugi pemilik tanah nanti. Ya, oh janji nanti kalau usaha kita ini lancar, ini nanti ada duit kita balik nama ke atas nama kaum. Jangan termakan itu karena manusia ini susah kadangan dipegang omongannya, besar hari ini lupa semua. Nggak ada pak, ini nah itu memang ini tanah saya pak, itu apa itu bilang kalau masalah tanah, ya. Dan dua hal yang berbeda. Kalau misalnya ribut-ribut bahwa bapak ibu bacok orang gara-gara tanahnya direbut, nggak bisa dijadikan itu pembenar. Bacok itu karena dia ngambil tanah saya pak, itu bukan suatu hal menjadi alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum. Merebut lahan perbuatan yang berbeda. Bacok atau mukul itu perbuatan yang berbeda. Siapa yang bisa dihukum? Yang ngambil lahan bisa dihukum, yang mukul pun bisa dihukum. Ya, jadi kalau ada terjadi keributan, masalah tanah, masalah ini, jangan sampai terjadi tindak pidana kekerasan. Karena dua-duanya bakalan rugi nantinya. Ya, perlu saya sampaikan bahwa kenapa sih tanah ini sering terjadi ribut, adik beradik ribut, ya kan? Kadang kakak beradik ribut karena dulu mungkin orang tua masih hidup ngomong sama kakaknya, nak tanah yang di dalam ambillah pas si bapak sudah meninggal nanti, kan? Mungkin tak maulah kakak pertama ini, nggak usah lama, ngertikan apa pula ngomong-ngomong saya itu, mak masih sehat, mak masih ini ya kan? Nah, karena anak pertama tidak mau, ibu jadi nyampaikan lagi ke anak kedua, baiklah kalau dia maka sudah meninggal, ambillah tanah di belakang itu untuk kau, kakak jadi yang lain. Ya kan sama nolak juga ya, pomak dan usah meninggallah orang tuanya. Rebutan nih kakak sama adiknya. Dulu waktu mama masih hidup, bapak masih hidup, tanah itu untuk aku deh. Yang tahu tidak tahu aku yang manut. Jadi bapak, oh tidak kak, tapi bapak nyampaikan dengan aku tanah itu untuk aku ya kakak tidak tahu ribut.
Dan juga yang sering terjadi, tanah itu diakui bersama nih, misalnya dia milih sama-sama. Ada salah satu kakak atau adiknya di luar Jawa, di luar Sumatera, ke Jawa, ke Kalimantan, lewat telepon, Kak, tangan ini tidak disertifikatkan, tanda tangan kakak Cak Mano. Sudah lah dek, tanda tangan kan aja, misalnya kan, ditanda tanganlah sama kita, sama adiknya tadi, kan pemasuhan di sana, karena yang bukan orangnya yang tanda tangan, ya. Kenapa saya bilang ini? Ya tadi saya bilang kalau masalah tanah ini memiliki nilai ekonomis. Suatu saat kakaknya yang di luar Jawa, di luar Sumatera itu bangkrut, mau balik ke dusun. Dilihat tanahnya tadi karena udah balik atas nama adiknya sendiri, dijual sama adiknya. Ngamuk dia. Kenapa kau jual deh? Lah kan kemarin kan tak di atas nama aku. Terus tanda tangan lalu ribut. Akhirnya tidak diakui. Loh bukan tanda tangan aku pak. Nyampe pengadilan pemalsuan. Kan? Jadi kalau masalah tanah ini berbeda dengan penanganannya beli mobil, beli motor itu beda pak. Kalau motor itu beli hari ini kita beli di dealer 10 juta, keluar dari dealer ditawar orang 8 juta cuma. Ya kan karena second jatuhnya. Mau dipakai sehari second jatuhnya. Beda sama tanah, coba lihat. Hujan, badai, ya kan? Ada nilainya turun, tidak ada, naik. Ada. Yang naiknya kalau yang terlalu belakang, naiknya perlahan, ikutin yang depan jalan, tapi pasti naik. Karena nilainya naik dan jumlahnya yaitu itulah manusia yang bertambah. Jadi riskan sekali terjadinya konflik di sana. Dan juga jangan juga mengaku-ngaku melihat tanah ini ilalang, semak belukar, tidak pernah ada yang ini. Mulailah kita mencoba membersihkan misalnya. Ya, ada juga yang protes, mulailah mendirikan pondok. Nah, lama-lama kita akuilah tanah, ini tanah nenek moyang aku. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Karena belum tentu tanah yang tidak dirawat itu belum ada yang punya. Jadi kalau memang kita merasa itu bukan tanah kita dan bukan tanah keluarga kita, janganlah sekali-sekali mencoba yang seperti itu. Ya nanti bermasalah, akhirnya ke depannya penyerobotan lahan, akhirnya timbul pemalsuan, data yang tidak sebenarnya. Ya, jadi dua hal yang perlu diperhatikan, masalah tanah, kemudian masalah waris. Itu saya sampaikan bahwa terkait warisan, ingat perbedaannya pada saat orang tua kita masih hidup itu namanya bukan warisan, tapi namanya hibah. Ya, kalau sudah meninggal itulah baru muncul warisan namanya. Bagaimana Pak hak ahli waris ini? Misalnya tergantung mau Bapak Ibu mau pakai hukum Islam atau hukum secara nasional. Ya, hukum nasional bagi rata. Dalam Islam kan berbeda, anak laki-laki setengah, seperempat, kan? Anak perempuan dan laki. Tergantung ini kesepakatan keluarga bagaimana. Ya, dan juga terkait ada juga sering ini kita yang terjadi di masyarakat tuh, ini tanah atas nama siapa? Kan, nah begitu, ya mohon maaf ya, kalau juga misalnya cerai misalnya kan, tanah itu tanah aku, atas nama aku. Padahal tidak, dalam perkawinan itu sudah menjadi harta bersama. Mau tanah itu atas nama suami ibu atau atas nama ibu, tanah itu adalah tanah bersama, harta bersama. Karena sifatnya pusaka tinggi itu seperti rumah yang tidak bisa dibagi. Apabila dibagi kurang nilainya, maka harus dijadikan uang. Contoh rumah misalnya, kan tidak mungkin dibagi dua, sebelah kanan untuk suami, sebelah kiri untuk bini, ya kan tidak mungkin. Bagi dua biar atau sebelah kanan untuk suami, sebelah kiri tidak bisa, hilang nilainya karena sifatnya pusaka tinggi. Nah caranya bagaimana? Jual dulu, hasilnya bagi dua, atau sepakat karena punya dua rumah, satu rumah ini punya kau, satu rumah ini punya aku. Nah, itu bisa, silakan ya. Dan juga jangan salah terkait misalnya KDRT nih, selalu di mindset kita adalah laki-laki yang mukul. Nah, jadi kalau bapak dipukul istrinya sudah bisa lapor ya bapak ya. Ya, jadi jangan selalu merasa bahwa yang kalau suami yang mukul istri itu KDRT, istri mukul misalnya gigit, nyubit, nendang, itu bukan KDRT, tidak. Itu KDRT juga. Cuman sekarang dia malu dah, kira-kira ya kan. Jadi nggak usah mikir KDRT itu selalu suami mukul istri. Dan ingat, KDRT tidak selalu masalah kekerasan. Karena penelantaran pun anak istri itu masuk dalam undang-undang KDRT. Ya, nggak memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap istri dalam jangka waktu tertentu
itu kalau istrinya ngelapor kena suaminya, tidak diberikan nafkah Pak, dia menghilang kemana, bisa kena penelantaran anak dan penelantaran istri, karena ada kewajiban kan di sigat taklid ya, kalau kita nikah kan ada tuh wajib memberikan nafkah, bla bla bla. Nah itu harus dilaksanakan secara berdasarkan hukum nasional pun itu diakui ada kewajiban dan ada hak yang harus dilaksanakan dalam rumah tangga. Jadi hati-hati sekali terhadap yang menurut kita nih masalah sepele, tetapi itu sebenarnya diatur oleh hukum. Dan juga terakhir saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang ini kita sudah memasuki udah 5.0 kalau Pak Jokowi ngomong itu udah dunia kita nih eranya era digital. Ya Bapak Ibu, saya sampaikan hati-hati betul. Sekarang ini tindak pidana penipuan itu sering terjadi melalui WhatsApp, ya, melalui SMS. Selamat, Anda mendapatkan undian dari ini. Ya, terus ada telepon, selamat ini untuk biaya mendapat motor, cuma biaya pengirimannya tolong ditanggung ini, transfer ke sini. Nah, itu hati-hati ya, itu penipuan. Nah, terus anak sakit, nah, kan ada anak sakit, karena anak kita merantau, nangis-nangis lah ada yang nelpon, Bu tolong aku ditangkap polisi, ya kan, aku kecelakaan ini. Hati-hati betul, ya. Itu adalah penipuan. Ada yang terjadi juga nih, uang goib. Hati-hati ya Bapak Ibu yang seperti itu adalah tindak pidana penipuan. Jangan mudah terayu. Dan juga sekarang hati-hati betul kita ini menjaga jempol kita. Jangan apa-apa kita upload di media sosial. Terkadang yang kita upload pun itu belum tentu kebenarannya. Nanti menjadi blunder bagi kita. Blunder itu membalik keadaan itu ke diri kita. Jadi hati-hati betul apa yang kita tampilkan di medsos. Saya yakin kalau ibu ini minimal Facebook lah, kalau ibu ini pasti ada, ya kan, minimal WhatsApp group. Itu hati betul menyebarkan berita-berita yang kita ragukan kebenarannya. Jangan asal share, ya, karena nanti bisa kena tindak pidana undang-undang ITE. Ya, hati-hati yang saya sampaikan tadi. Semoga harapan kami ini ada aplikasi namanya Halo JPN Pak. Silakan aja ketik di Google Halo JPN, nanti diarahkan oleh Google itu muncul. Nah nanti silakan pilih wilayah hukumnya Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara namanya. Silakan ketik di sana nanti apa yang Bapak Ibu mau tanyakan. Ya, tapi jangan nanya Pak di mana suami saya, di mana itu. Nah itu bisa saya jawab. Tapi ditanya Pak saya ada masalah, itu guna menghemat efektif dan efisien. Tapi kalau tidak mengerti atau mau ketemu saya langsung atau rekan-rekan yang lain, silakan datang ke kantor saya, bilang mau konsultasi hukum. Nanti akan diarahkan, ya, kemana bagiannya nanti akan diarahkan, gratis, ya, tidak ada biaya. Ke sana gratis, tidak ada biaya. Silakan. Cuman kalau memang makan di kantin ya bayar sendiri maksudnya. Silakan ya. Jadi tidak ada biaya. Saya tidak memungut biaya per jam segala macam, tidak ada. Gratis. Mau tiap hari datang menemui saya, silakan. Apapun masalahnya silakan sampai ke saya. Yang bisa saya jawab langsung berdasarkan tupoksi saya akan saya jawab. Apabila tidak akan saya sampaikan ke pimpinan, akan menunjuk orang yang berwenang. Ya, mungkin ada pertanyaan Pak, silakan. Masalah apapun. Kalau memang ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, silakan Pak Alex. Ini Pak, masalah yang saya tadi itu masalah digital tadi. Ya. HP. Karena beberapa bulan lalu saya 2 kali menyelesaikan masalah. Saya itu ada masalah HP, omongan di HP. Jadi kan saya sampai Polres lah, kali-kali ke desa. Jadi saya jaga hukumnya itu bagaimana Pak? Apa bisa dihukum, apa pidana, apa perdata? Gimana kasusnya apa Pak? Atau semacam nama baik lah dari omong-omongan dari Facebook kan itu menyebar itu. Nah, jadi kami juga kan di desa kan nggak bisa menyelesaikan apa ini perdata apa itu pidana. Kami tidak bisa jelaskan itu Pak karena bukan paham. Jadi ada orang, ini contoh misalnya, saya ambil contoh kasusnya gini, ada orang menyampaikan di Facebook, ya misalnya, oh kepala desa ini sering keluar malam karaokean, kayak gitu di Facebook mungkin ya kan, sudah menyebutkan misalnya, Mana tahu Pak? misalnya sering keluar malam, tapi ini sudah menyebutkan memang itu tertujunya untuk kita yang merasa nama baik kita tercemar. Silakan lapor Pak.
Karena di sini Pak, kalau kami dulu Pak, ada negatif, ada positif. Ya. Karena badan-badan sama-sama Ya. badan itu kan Ah. positif. Gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kan ini Pak. Betul. Makanya kalau kita merasa bahwa omongan itu sudah pencemaran nama baik, ada akibat yang dirasakan dari omongan itu. Misalnya akibat oh saya di keluarga jadi orang nyala-nyalakan saya, mikir saya enggak, ada akibat yang bisa kita sampaikan. Silakan laporkan melakukan ITE. Ya, hal-hal yang menurut Bapak itu merupakan perbuatan pencemaran nama baik. Ya, Bapak merasa dirugikan, tapi ingat harus memang itu ditujukan untuk Bapak. Sekarang ini ada kesepakatan 3 menteri, Kapolri, Kejaksaan Agung, sama satu lagi Menko Polhukam, bahwa yang bisa melaporkan itu adalah orang yang bersangkutan langsung. Ya, misalnya kayak tadi kepala desa Lubuk Tanjung ya, Lubuk Tanjung yang melaporkan warga desanya tidak bisa, harus kepala desanya yang melaporkan. Jadi orang yang bersangkutan langsung yang merasa nama baiknya dicemarkan. Nah itu udah kesepakatan sebagai pelapornya harus memang orang yang bersangkutan yang merasa namanya dicemarkan. Ya, kalau yang Bapak misalnya ngomong bahwa oh misal ya bisa dijadikan ada mungkin rekan-rekan dari mana orang nggak jelas, misalnya Pak Ades itu jalan rapat betonmu nggak sesuai ini segala macam, ini segala macam, tapi WA pribadi ya kan, nah itu belum bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik karena tujuannya adalah tentang dan dia hanya menyampaikan bahwa oh itu suatu hal yang nggak benar, sudahlah, kecuali dia mengupload ke media sosial yang bisa dilihat oleh orang banyak. Jalan rabat beton di Desa Lubuk Tanjung tahun anggaran 2019 tidak sesuai spesifikasi misalnya. Kan? Hal mungkin menurut Bapak sudah ada tulisan sesuai. Itu adalah penyebaran berita bohong. Hoax. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Izin langsung aja Pak. Ya. Mungkin kita mau masalah surat tanah. Kita mau misalnya orang sudah meninggal, tapi membuktikan keaslian surat tanah itu. Oke. Kalau kita mau bertanya dengan orang kan orang yang sudah meninggal, bagaimana tata cara atau prosedur kita mau membuktikan? Ya. Terima kasih. Nah inilah Pak yang sering terjadi di kita ya. Ada yang namanya SKT, kita punya pada saat itu belum dibuatkan SKT baru, ya kan? Orangnya sudah meninggal, susah kita mau tanda tangan orang yang sudah meninggal, bisa kali warisnya Pak. Nah kalau kita mau nih Bapak mau memastikan bahwa itu benar tanda tangannya yang bersangkutan apa enggak, bisa misalnya tanya kali waris atau cari data pembanding. Tenang, di dalam hukum perdata pembeli beritikat baik itu dilindungi Pak, dilindungi nih. Pembeli beritikat baik itu dalam arti kata ya Bapak udah melakukan usaha untuk ngecek ini asli atau enggak ya. Kalau terkait sertifikat Pak, kalau udah terbit sertifikat itu udah pasti asli Pak, sudah terbit sertifikat ya kan teman. Kebenaran sertifikat tumpang tindih atau enggak itu Bapak lakukan pengecekan di BPN Pak, minta tolong ke BPN, tolong cek sertifikat ini, nanti takutnya tumpang tindih Pak. Kalau ini kemarin belum sampai sertifikat, baru surat tanah. Ini kan pernah kita tuh mau ada program apa, pematangan lahan apa dulu kan? Bukan pematangan lahan. Ada petani ini mau garap, tapi ada orang datang. Kebetulan waktu itu kita masih menjabat sekretaris desa di desa. Orang ini datang menunjukkan ini aku yang punya, ini suratnya katanya. Batas ini, padahal dia punya lahan di atas kebun. Biasa nggak dulu kan pengalaman tuh, biasa ada yang kita punya lahan sawah itu kan, dari atas ke sawah itu masih ada pemiliknya kan, misalnya punya orang itu kan. Jadi dia tuh komplain seluruh lahan sawah ini aku, nah ini suratnya. Jadi kita mau buktikan, mau panjangkan orang yang terlihatnya dalam tantangan itu udah meninggal semua. Jadi kita ya diamkan aja daripada panjang-panjang, terus juga dia bingung kan, mau menerangkan kepada yang bersangkutan. Ya, nggak tahu telusurilah dewe kata bu. Ya. Jadi maksud kalau memang diteruskan itu dari desa tuh maksudnya pihak mana saja yang bisa dihubungi bisa ini kan? Bisa kita ambil ini. Jadi kalau memang kita merasa ya, misalnya kita merasa tanah itu adalah tanah saya yang sudah jelas, misalnya Bapak beli sama si A sama si B, misalnya kan, yang jelas lah kita memang tanah itu punya kita, gitu kan, peruntukannya jelas,
pada saat itu memang orangnya ada, ini segala macamnya ada, itu kita harus bertahan Pak, kalau itu adalah tanah kita. Ini baru-baru ini Bapak sudah dia PT karena PT kalau tidak salah saya informasinya salah ya. Tapi itu bagian masalah plasma belum kan takutnya dia ada tekanan. Jadi ada juga ini masyarakat itu pertanyaan masyarakat itu batas masalah siring ya, mau buat siring kan batas tanah pun sudah jelas, yang punya semua siring sudah jelas, tapi penyaluran siring yang satu tidak mau memberikan siring, yang satu ini tidak mau memberikan jalur siring, sedangkan yang ini bukan penyaluran air, ini kan instrumen kita jadi dalam kasus hukum ini kita dapat karena secara status tanah itu jelas. Nah, cuman memang dari awal dulu memang nggak ada penyaluran air, dan ketika kita buat penyaluran air berarti yang membutuhkan banjir. Nah, itu salah satu temuan itu. Awan di belakang, jalan satu-satunya adalah melalui tanah kita. Wajib di dalam undang-undang pertanahan, undang Pokok Agraria wajib memberikan jalan. Cuma saya lupa minimal berapa meternya, bukan untuk jalan mobil, tapi minimal untuk akses jalan. Itu wajib, itu berdasarkan perintah undang-undang. Jadi kalau ada tanah di belakang sebagai tempat tinggal, tidak ada akses lain selain melalui tanah di depannya, maka tanah di depannya ini wajib memberikan akses jalan untuk tanah yang di belakangnya, dengan catatan minimal mungkin nggak harus 2 meter, kalau nggak salah saya itu semeter atau berapa lah, minimal dia bisa lewat, bukan untuk mobil dia ya, tapi minimal dia ada akses. Itu wajib, itu adalah perintah undang-undang. Ingat, kepentingan umum mengalahkan kepentingan pribadi. Sama halnya dengan membangun siring tadi guna mencegah banjir. Ya. Dan itulah yang menjadi tugas sebenarnya, tugas di pemerintahan tingkat desa. Tugasnya apa? Bagaimana mencari solusi terbaik. Ya. Nah, atau misalnya membuat masing-masing warga desa wajib membuat saluran irigasi siring. Nah, wajib membuat siring di masing-masing rumahnya dengan tujuan ke sana. Libatkan BPD, Pak. Kekuatannya di desa itu kan kekuatan